Jangan sampai kepala bapak diparut. 5 kali berturut-turut. 1, 2, 3. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa digaruk. Ulang. Sekali lagi Pak, siap. Kalau berhasil duduk, kalau nggak berhasil mundur lagi Pak. 1, 2, 3. Kelapa diparut, kelapa. Mundur dulu Pak. Oke, siapa dulu? Pak Sahyudi. Ini nggak mundur lagi dia. Siap Pak? Siap. Mau baca doa dulu boleh Pak? 1, 2, 3. Kelapa diparut, kepala digaruk. Sekali lagi, siap. 1, 2, 3. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa digaruk. Jadi kelapa digarut Pak. Ibu mau coba? Oke, Pak. Ibu dulu, ibu. Ya. Ibu kalau bisa, ibu boleh bawa 3 orang duduk. Siap. 1, 2, 3. Kepala diparut. Baru mulai kenapa langsung kepalanya diparut? Siap. Kelapa digaruk. Apa jadi? Kelapa diparut, kepala digaruk. Ayo Bung Jun. Siap. 1, 2, 3. Kelapa diparut, kepala digaruk. 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 Oke, saya dulu langsung para juragan ya. 1, 2, 3. Saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juragan. Amin ya Allah ya Tuhan. Mulai saat ini Bapak Ibu sebut panggil teman kiri kanannya dengan sebutan juragan. Silakan dulu. Gua pengusaha gitu kan. Oke, berapa jam anak-anak? 3 jam. Sengkol kamu lagi. Berapa jam? 1 jam. Sama apa bro? Biarin pensiunan. Udah nganter anak mau ngapain? Ambil ngopi lagi. Masih penting kelas ini bagus. Biasanya bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun tendang dikit. Oke, mau ngapain? Nyesel Pak, nyesel. Nyesel, betul. Posisi gini. Jangan dilarang bro ya. Juragan nyesel. Berapa lama juragan nyesel? 2 jam nyesel tidak selesai. Raksak sana. Baiklah biarin ya. Pensiunan bro jangan dilarang. Ngeri kalau dilarang. Jam 10. Pernah bayar tuh nyesel 2 jam. Terus bibi lagi saya paling masukkan terus tinggal bener main orang-orang helatnya. Biarin juragan pensiunan. Nyesel sudah, nganter anak sudah, ngopi ember sudah, makan saja ngunyah sudah, ngapain lagi? Yakin tidur lagi? Yakin? Belum. Tahu lah Pak. Masang berarti?
Mau hidup lagi jam 10. Nonton infotainment. Hah? Nonton infotainment. Nonton TV. Oke, lama nonton TV. Tidur. Sampai ketiduran. Sampai sare. Nih bro, baru ngadepin sehari pensiun di seminggu. Saya dari 2017 gitu, makanya saya ya apa aktivitas karena bingung kalau gawe. Bingung pak, nggak ada kegiatan. Saya kemarin baru pulang ya, Singapura Open itu cuma main bola. Pulang dari Singapura Open main tadi saya diganggu. Udah dari Dago langsung di sini sudah mau Mas Ringgit. Besok saya langsung dari Jakarta ke Jakarta. Pulang dari Jakarta rencana saya ke Waduk Sunda Museum. Bagus. Jadi aktivitas saya sehari-hari yang resminya adalah museum. Iya musuh. Siapa ada senang museum di sini? Oke, ya nanti kita ngadu eset ya. Kalau pernah BHS nggak tahu BHS kalau harus tahu. Itu mah kelas kakak. Saya hampir tiap hari main di situ pak. Ampun. Murah tiketnya kemarin sekali itu hanya 30 juta. Ampun. 30 juta. Habis bersama. Boleh kali-kali besok pengumuman pesawat gua main di BHS. Main BHS main baik. Kita kadeng-deng Oke ya, jadi juragan yang harus kita pikirkan itu sebelum kita pikirkan duit adalah pikirkan waktu kita yang sangat banyak. Jadi besok butuh waktu kita banyak. Kalau kemarin kan nggak berasa ya. Semua datang ke kantor, datang ke sini ya. Aku tiba-tiba udah malam. Biasa aku bayar. Di rumah lagi semua apa ini udah bersihnya udah ini ke samping lagi takut tetangga ngomongin terus keluar lagi kira belum selesai. Jangan ya bro, banyak yang stres sekarang belum siap. Kalau dalam bahasa Cinanya push power syndrome. Ya, jangan sampai kita push power syndrome ya. Oke, pasti kita tujuan pembekalan sekarang ini mendorong fokus berbincang tentang intangible asset. Nah, apa sih intangible asset itu? Wah, aset yang tidak berwujud. Ya, jadi kalau misalnya kan sekarang duitnya besok kita dapat 10 miliar lebih ya. Wah, dapat 10 miliar lebih. Malah marah-marah ya. Tenang ya. Mengukus mental blocking. Ya, mental blocking. Saya mah nggak bisa tuh. Udah mau mentalan pegawai, mau bisa, mau berhasil jangan ya. Mental itu hilangkan. Saya 20 tahun lama mempelajari tentang dunia investasi, dunia perbankan dan sebagainya. Kata-kata belajar aku di Cina, saya di Cina benar belajar tentang investment product. Saya belajar investment product bisa high. Dari jenis orang tidak pakai, yang musimnya jadi reset. Ya, tapi kalau mau bicara tentang investment product boleh kita diskusi ya. Mengenal beberapa ide atau usaha bisnis. Tadi salah satunya ya. Tadi apa? Lotte ya Pak ya? Lotte ya. Oke, nanti kita akan bicara. Identifikasi jenis usaha yang paling mungkin untuk dimulai. Nanti kita akan di sini. Jadi setelah selesai acara ini, kalau Bapak Ibu para juragan di kelas ini di ruangan ini belum siap untuk berbisnis, berarti juragan nunutan. Di waktu ini nunutan Pak? Belum. Sare juragannya. Lelah ya, sayang ya. Karena apa? Saya berharap juragan setelah acara ini jangan terlalu banyak ikut kelas-kelas pelatihan gitu ya. Ngumpulin sertifikat, yang penting eksekusi dulu. Yang penting apa? Eksekusi. Kita akan masuk ke eksekusi. Mulai wirausaha setelah sekian lama sebagai pegawai. Pertanyaannya mungkinkah? Mungkinkah? Belum selesai. Mungkinkah itu lagunya siapa? Pertanyaannya sudah kan? Ada yang apa lagunya Franky Bu? Siapa yang nyanyinya? Si Andi temannya siapa? Ya, lagi di mau diusut dia sebelum dapat. Apa sekarang? Budak Korla tahu? Tahu Budak Korla? Siapa Budak Korla? Corona ya, sampai anaknya
SBY aja, yang Agus Yudhoyono aja datang ke sana ya. Makanya daun, kenaman besok kan gua udah teriak mau jadi juragan. Amin ya. Oke, saya tuh pengen banget sih, tapi kira-kira alasannya apa? Ragu-ragu rugi, kalau punya pengalaman, ragu-ragu. Paling gengsi. Oh, gua udah kerja di PT Toyota, masa gua besok dagang cireng? Dagang seblak. Iya lah, Toyota perusahaan gede, internasional perusahaan. Gua dagang seblak, gila aja. Gua kalau pengen tahu nih, coba nggak diomongin tadi di guru-guru gitu saya yang rutin dapat SMS banking masuk 3355 itu dari Sapan bro. Cuma saya nggak masukin di sini, takut sebutin Maman mana, Maman rongsok. Karena itu yang paling rutin masuk rongsok itu nggak ada rugi. Selama tuh bro Rifki ngejual berbuang ini sampahnya, saya masih untung. Saya punya duit, betul nggak? Iya, mengenal Krismon bro. Ada orang buang sampah, cuan buat saya. Ya kan? Pokoknya ada buang sisa kardus, sisa besi segala macam buat kita. Cuma nggak saya putih. Kalau sekarang kan gue bilang, oh mama CEO nya nggak bisa tidak. Direktur utamanya Pak Hendra, Maman mana itu sih Maman Rong. Yang kecil, yang gue masukin kan tadi Besto, Wakil, Fried Chicken, sate kambing muda, Haji Muhammad, gue dimasukin semua tuh. Ada lagi gue, Odading bro. Gue masukin sini. Maksudnya apa? Maman mana? Oh si Maman Odading. Gue masukin. Gengsi dong bro. Padahal itu yang jadi duit rutin. Jadi cek ya. Besok cek. Yang saya masukin lah gede-gede kan, mau restoran. Tahu Tegal warteg. Nah, akhirnya tahun 2023 saya nerbitin buka warung Tegal Korma Bahari 100 cabang Tegal. Amin ya. Mudah-mudahan di ruangan ini ada yang membuka salah satu cabangnya. Amin ya. Nanti kita ngomong franchise. Kalau Karisma Bahari kan mahal Pak ya, ada yang sampai 800 juta, 450 juta, paling murahnya 250 juta. Saya 70 juta aja bro. Ini nanti lah ya. Nih, tanya dulu di sini. Sangat dagang, mau pilih saya kan. Takut, rugi, trauma, man, udah pernah man ketipu. Wajahnya udah dibuat coy. Ya kan? Takut dagangan. Aduh, gua tiap hari gua dari subuh sampai sore gua gawe man, gitu kan. Ya, takut gagal. Ini kan ada takut semua ya. Takut produknya nggak laku. Betul nggak? Ya iya kalau bikin combro bahannya dari bumbu besi gitu. Serbuk besi dari sini. Gorengannya jangan keluar dari ocon. Ya bingung. Gue nggak ngerti man. Tiap hari gue di sini nih. Nggak ngerti mau dagang apa. Dagang daging, dagang apa? Punya dagangan dagingnya daging mentah nggak boleh ya. Ya maksudnya daging mentah kan orang suka. Kalau di Jepang kan bagus ya, kalau di Indonesia kan tahu ya. Mana punya networking? Tahu networking kan? Jaringannya naon babaturan. Makanya tadi saya semua organisasi saya ikutin Pak. ISMI lah, HIPMI lah, HIPI lah, Ardin lah, Kadin lah, dan hampir semuanya jadi pengurus. Tapi saya hampir semuanya jadi wakil lah terus, nggak mau jadi ketua. Boborot bro jadi ketua kan. Boborot ya, jadi wakil lah ya. Kalau wakil kan orang lain bersalah kemana saya nggak boleh datang apa-apa. Jadi networking. Kalau dalam bahasa teman-teman saudara-saudara kita yang muslim kan silaturahim, ya bu ya, banyak kan silaturahim. Ya jadi ulin. Tiga WY. Kami kan dulu balik ulin tidur di hotel bawain cuma, bawa jika berkaro aja. Padahal pegawai mau bermacam-macam sih. Sebetulnya lain saya mau bantu mereka nggak bantu saya benar nggak? Saya ngolok itu 50 juta, cetok makan sekali makan 2,5 juta, 3 juta.
lumayan tuh kerja garawet ini nggak diajarkan mesin. Betul nggak bos? Jadi harus kerja. Ya, alhamdulillah sebelum COVID saya hampir tiap tahun berangkat pegawai itu gantian untuk. Amin. Dan mindset ini harus nempel daripada juragan. Kalau besok atau lusa kan pakrasan tiba-tiba jadi juragan berdiri. Amin kan? Amin. Harus alokasikan tuh Pak. Pegawai saya berprestasi lupa kalau besar. Ya, saya meneteskan air mata naik pesawat naik karena sih nggak ada grip ya. Karena di gigiran ada pegawai yang boro-boro pergi ke tanah suci ke Mekah ke Madinah. Monas lain belum pernah tahu. Ya tiba-tiba naik pesawat jadi kurang banget jadi sih kan. Wah, kita belum pernah. Jadi minus jadi saya kayak gitu. Aduh, ya itulah. Kebetulan yang kayaknya perempuan masih muda deh. Bukan dia bukan janda. Kalau janda kan perlu kita kasihani, perlu kita santunin, bukan janda itu. Experience. Cum yang udah punya pengalaman usaha sini. Siapa bro? Siapa? Kita Pak pernah 2 Oke, sekarang masih berjalan? Kenapa? Ya itu satu marketnya saya nggak bisa tembus ya. Oke. Terus ya kayaknya masalah networking juga sih. Networking juga. Entah dong. Apa? Kita Resell. Retail. Apa tuh? retail ya semuanya itu ya rumahku itu Pak. Oh iya, produknya apa? Ya salunan ini segala macam sembako. Kenapa berhenti? Masih jalan Pak. Oh, masih jalan. Iya, Oke. baju Baju apa? baju buat gamis-gamis itu. Produksi sendiri atau reseller atau Ada agen? yang ngambil dari tanah. Oke. Karena abang saya masuk saya produksi. Ya nanti bisa produksi saya. Ya. Oke, itu dia. Merek Ivan Gunawan, Omistera Dewi, Lianicis, Alwa, Mauja, Jasmine, Alwa orang Bogor sini ya. Iya. Mereka produksinya di kami. Alwa tahu sebulan bisa 50.000 berapa? Bayang nggak 50.000? Dia alokasikan buat dana pesantrennya rumah tahfidz jadi per bulan 300 juta dari hasil jualan baju. Boleh bro, kalau misalnya jadi reseller orang lain membuat orang lain kaya terus ya. Iya. Mulai besok bikin. Siap. Bikin merek sendiri ya. Kebanyakan di kita begini, jangankan untuk memulai bisnis yang realnya, mau menentukan merek aja udah lama Pak. Betul nggak? Aduh, bikin merek tuh tak tanya ampun itu. Hanya baru menentukan nama. Bapak tahu saya tadi merek saya MNA, keren nggak? Padahal Maman yang haid. Marin showroom apa Marin? Maman dan Rini. Ini Bapak majikan. Eldoir, apa Eldoir? Lutfi Dokar Irsyad nama anak saya. Elmiran, loh keren kan? Lutfi Maman Irsyad. Wow. Wow, MC kawan nih. Kali bilang sorry. Wow. Kenal aja Lutfi wow. Dia wow. Ya, nggak usah ribet. Betul nggak? Wah, Charles Jordan, bedanya aja Maman Separman. Masih orang Arab ya, main orang Eropa, orang Cibiru. Ya, sudah kan gak usah ngisi masalah gituan ya. Nih, oke. Jadi nggak punya pengalaman, tadi katanya terus apalagi nih? Terus nggak punya networking, nggak punya keterampilan. Ada yang bilang punya keterampilan? Pak, Bu, saya punya pegawai lebih dari 300. Saya punya mesin ratusan. Sampai detik ini saya ngomong saya tidak tahu on off-nya mesin itu di mana. Ya, di mana mesin jahit on off-nya Pak? Kehidupan boro-boro nggak jahit mesin, nggak jahit seruk gitu. Nah ngerti. Saya punya restoran puluhan katanya. Develop logo aja bisa. Ya, jadi tidak harus kita menjadi keterampilan. Tapi kalau juragan mau besok itu mau jadi pengusaha yang jadi tukang gorengnya. Apa juragan? Kan tadi jadi pegawai udah 18 tahun ya. Besok jangan jadi pegawai lagi, yang sedang jadi tukang goreng. Bukan bro, ya buka tolong. Ada punya ide nggak di sini?
Instagram ya punya. Buka, coba, buka Sadiono Snack. Lihat tuh sekarang, lihat dulu Sadiono Snack. Nah, Sadiono Snack. Enggak? Masa besok antum mau bikin perusahaan segede Uprit, ya segede Memel, ya percaya ke dirinya sendiri kalau salah nggak berarti kita? Ya. Kita itu besok membuat perusahaan, mau perusahaan sebelah, mau perusahaan cilok, mau perusahaan apapun ya, kan pasti kecil ya bro ya. Masa lo nggak percaya ke diri lo sendiri? Betul nggak? Itu yang selalu membuat kunci saya berani melakukan sesuatu. Masa sih gue nggak bisa? Masa warung sate cuma pegawainya 10 orang? Ya. Masa buat restoran cuma pegawainya 30 orang? Masa buat pabrik cuma pegawainya 200-300 orang? Gua nggak bisa. Ya, dulu Bang Andi aja percaya sama saya. Dulu Bang Dagang Negara aja percaya sama saya. Dulu perusahaan korporat internasional aja percaya sama saya. Masa sekarang gue bikin konveksi? Itu yang bikin rockshow apa sekarang saya? Ngurusin runtah, ini waktu ini seruntah bu. Ngurusin sampah, masa gue ngebecus lagi? Betul nggak? Besok juragan dagang sebelah, tuh sebelah kerupuk Atta, makaroni Atta aja mentang-mentang. Yang gila itu yang membelinya udah tahu. Dan gue suka beli lagi. Bisa. Ampun, korban diracun. Kalau jualan di TikTok sebetulnya racun ya bu ya. Racun. Oke, nih ya. Jadi takut tertipu, dibohongin, lakukan sendiri awal-awal ya. Sendirian dulu, tapi bukan jadi sendirian semuanya enggak. Kita akan gawe ya, tapi kita akan promosi. Oke, ya orang kerja sebaiknya dan bekerja dengan orang lain. Yang lebih baik Superman is dead. Tahu Superman is dead? Film aja sekarang udah nggak ada ya. Superman, Spiderman, semuanya Avenger ya. Jadi sekarang saatnya super team. Juga kan jangan sendirian, ajak teman itu kita bisnis apa ini? Dagang seblak, dagang tadi, dagang cilok, dagang bakso, dagang baju. Lebih baik ya berjamaah. Ya. Jadi memitigasi risiko, memperkecil tingkat risiko. Oke, nih banyak. Ini ada orang saya disewakan kecil di depan WC, kira-kira berani nggak? Ini ada warung, tapi kita nggak usah buka dulu ya. Terus dulu. Tim memulai usaha. Ini ternyata pelajaran hari ini yang paling penting adalah ini. Boleh dicatat semuanya. Ya, jadi dulu semuanya. Ini karena kunci suksesnya itu adalah ini. Tidak lebih tidak kurang hanya ini. Besar. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Itu bisa ya. Oke. Karena kita uji satu persatu. Pak, silakan maju. Kalau bisa langsung duduk. Kalau nggak bisa tetap berdiri ya. Kelasnya di mana? Untuk putus ya, untuk kelas mana? Oke. Dengan Bapak siapa? Rinto. Pak Rinto. Wah, ini zaman dulu nih. Lagunya sedih-sedih ya. Sekarang masih sedih. Oh, sekarang masih sedih. Ah, siap ya? Mau uji coba itu langsung atau langsung? Langsung. Meyakinkan. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Udah salah pede loh. Dan yang lainnya juga bengong. Oke, silakan mundur. Siapa lagi? Mas Wahyu. Ketua kelas. Langsung atau uji coba nih? Langsung. Pede-pede ya di sini ya. Beda anak sentul. Oke, konsentrasi. Gajah semut, 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 gajah. Iya, heng. Iya, heng. Mundur. Pak Renaldi, siap ya? Aduh, orang baru kali ini heng. Keluar suaranya. Tadi libur dong aja siapa Pak? Open ya. Langsung aja ya. Semut.
Marsono. Oh ini mah bisa Pak, ini mah yakin saya. Bisa nih. Jenggotnya lihat dong. Harus bisa. Jenggotnya besar. Ini kayaknya kalau di awal lagi pada nongkrong bully-bully aja parah. Parah nih. Oke. Gajah sebut gajah sebut gajah sebut gajah. Besar. Woi. Silakan duduk Pak. Ini bener. Yang dua setelahnya pressure. Pak, gini aturan mainnya Pak. Kalau Bapak berhasil semuanya duduk. Tapi kalau Bapak nggak berhasil, Semua itu kok. semuanya duduk, Bapak nggak. Nggak. Oke, masih berhasil ya? Konsentrasi. Dimangatin aja. Oke, siap. Mau uji coba dulu? Gajah semut, 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 gajah. Saya narik nafas Pak. Gajah Besar. Woi! Salami. Ucapin terima kasih. Aduh. Muncul. Gelisah, ragu, marah, kesel. Ketika saya tahu pabrik ini mau tutup, kita harus selesai di Desember ini. Sama lah. Saya dan kawan-kawan sering Pak Hedi sharing. Ya kami suka curhat, ya suka marah-marah juga gitu. Tapi setelah saya pribadi dan kawan-kawan ketika istirahat, break di sela-sela training ini, kami sering ngobrol ya di bawah pohon rindang di depan sana atau di ruang istirahat di belakang sana. Kami jadi ngerti sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan ketika kita sudah tidak bekerja lagi. Ya, akhirnya saya dan kawan-kawan mulai sadar bahwa ya gaji kami itu emang bakal nggak dapat lagi. Tapi pada akhirnya kami sadar bahwa rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih gede, lebih luas, dan lebih banyak dari gaji yang kita terima selama ini. Akhirnya kami paham, kami ngerti, akhirnya kami sadar itu. Terima kasih pada Pak Hedi, Coach Hedi, Coach Maman, Coach Jaki, terutama buat Bapak Ari Ginanjar, buat manajemen HRD saya. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Terima kasih untuk semuanya di 3 hari yang sangat bermakna ini, bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan ke depannya. Masa depan kita itu ya kita tentuin, kita yang tentuin sendiri. Gak perlu takut. Ya khawatir pasti khawatir. Tapi setidaknya setelah 3 hari mengikuti training ini, saya dan mungkin beberapa teman saya yang lain akhirnya sadar bahwa kita lah yang menentukan nasib kita sendiri, bukan orang lain. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya buat Pak Rinto dari Dr. Ari, mudah-mudahan
terjalin silaturahim hati yang terbaik. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa, kita saling doakan dan kita doakan.